menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Setiap anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya, kecuali sedekah jariah, sedekah jariah. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi syukurlah yang membuat kita bahagia. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Barang siapa yang kufur ataupun menyalahgunakan nikmatku, kata Allah, azab yang akan datang kepada kita. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali sedekah jariahnya, kecuali sedekah jariahnya. Maka rajin-rajinlah kita bersedekah. Sebab kenapa? Kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak mengetahui sedekah kita yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di dalam harta kita ada dua yang akan Allah tanya. Wa ammalihi min aina tasabihi wa fima anfaqo. Dari mana hartamu engkau dapat dan kemana hartamu engkau belanjakan. Kadang harta itu dapat dari yang halal, tapi dibelanjakan kepada yang haram. Berapa banyak harta yang didapat dengan cara yang halal, tapi dibelanjakan kepada yang haram. Maka suatu saat nanti ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dengan harta tersebut, apakah dengan mal tersebut semakin membuat kita, semakin membuat diri kita semakin dekat dengan Allah, atau semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan harta kita tersebut semakin membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin membuat kita lebih giat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu perlu kita ketahui, itulah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan harta tersebut semakin membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ketahui itulah merupakan pemanjaan Allah, ataupun bisa dikatakan istidrat. Allah akan mengistidratkan mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Maka dari itu, harta yang kita miliki hari ini, kekayaan yang kita miliki hari ini, suatu saat bakal diminta Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kalau memang kita sanggup untuk bersedekah, kalau kita sanggup hari ini untuk memberi, ayo bersedekahlah, ayo memberilah. Jangan kita berpikir, nanti aku kalau sudah kaya-kaya aku nanti baru aku bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kalau sanggup kita untuk bersedekah, sanggup kita untuk memberi, bersedekahlah, memberilah. Karena kita tidak tahu entah itulah nanti akhir dari perbuatan baik kita. Maka kita pun akan mengakhiri kehidupan akhir kita dengan yang baik, dengan bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kadang-kala ada orang itu buruk dalam pandangan manusia,
tapi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala orang itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, buruk dalam pandangan manusia. Yang kita cari ialah biarlah kita, kalau memang bisa kita usahakan baik dalam pandangan manusia, baik juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Sebab kekayaan dan harta yang kita miliki ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Suatu saat diminta Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya ini akan diminta Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun harta yang kita miliki, tanyakan apakah dengan harta tersebut semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummati fitnah wa fitnah ummatil mal. Sesungguhnya tiap-tiap umatku itu ada fitnah, dan sesungguhnya fitnah bagi tiap-tiap umatku adalah hartanya. Kadangkala ada sebagian orang yang berpendapat dengan keegoisannya. Kadangkala saudara sendiri dianggap orang lain karena tidak memiliki harta, tapi orang lain yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, dianggap keluarga. Sedangkan keluarga yang memang betul-betul keluarga, karena tidak mempunyai harta, dianggap orang lain. Jangan kita terlalu kejam dengan harta kita. Bukan harta kita, kalau kita tidak pandai untuk memanfaatkannya, bukan harta itu yang membuat kita mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada orang yang kita tolong, bisa jadi orang yang kita tolong nanti, bisa jadi orang yang kita beri nanti, bisa jadi orang yang memang kita bantu nanti, itu yang akan menjadi penolong kita. Karena di zaman sekarang ada orang berkata begini, tidak minta makan aku denganmu, bukan pernah ku minta hartamu, tidak pernah ku minta kekayaanmu, bahkan sombongnya sangat luar biasa. Betul, tapi yakin dan percayalah, kadangkala ada kalanya nanti kita tidak mengerti dan tidak mengetahui. Kadangkala ada orang yang kita hina, ada orang yang kita maki, ada orang yang kita buruk-burukkan, bahkan kita pandang dia dengan pandangan yang sekerdil-kerdilnya ataupun serendah-rendah. Tapi kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak mengetahui, entah itunya nanti yang akan menjadi penolong kita, yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita ke pusara kita. Bahkan bisa kita lihat, kita berkata begitu, apa sudah ada rupanya kita lihat? Apa sudah ada rupanya kita tengok? Jenazah seseorang yang memang berjalan sendiri ke kuburan, tetap butuh dengan orang, tetap butuh dengan orang baik. Maka tolonglah orang, mudahkanlah urusan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.